Halo teman-teman, balik lagi di channel ini. Semoga kalian semua selalu sehat, dimudahkan rezekinya, dan apa yang sedang dijalani hari ini bisa membawa hasil yang terbaik. Hari ini kita masuk ke hari ke-7, perkembangan bebek pedaging kita, yang jumlahnya kurang lebih 2000 ekor. Dan di titik ini, jujur saja, ini adalah fase yang cukup menarik. Karena di satu sisi, bebek sudah mulai terlihat kuat. Tapi di sisi lain, justru disinilah banyak peternak mulai lengah. Padahal, umur 7 hari ini adalah awal dari fase pertumbuhan cepat. Kalau di fase ini, kita salah langkah sedikit saja. Dampaknya bisa terasa sampai panen nanti. Di umur 7 hari, secara umum kondisi bebek kita sudah mulai lebih stabil. Kalau dari hari pertama sampai hari ke-6, perawatannya benar, ciri-ciri bebek yang sehat di umur ini biasanya gerakannya lincah, nafsu makan tinggi, responsif terhadap suara, tidak diam di satu titik. Bulu mulai terlihat lebih rapi dan bersih. Kalau kita masuk kandang, bebek langsung bergerak aktif, bukan diam atau lesu. Tapi di sisi lain, di umur ini juga mulai terlihat jelas mana bebek yang pertumbuhannya bagus dan mana yang mulai tertinggal. Biasanya ada beberapa yang ukurannya lebih kecil, gerakannya lambat, kalah saing saat makan. Nah, ini penting banget karena di hari ke-7 ini kita sudah benar-benar bisa menilai hasil perawatan minggu pertama. Sekarang kita bahas soal perubahan yang cukup besar. Di hari ke-7 ini mulai dilepaskan di luar area kandang karena kondisi kandang kita sudah mulai terasa sempit dan bebek juga sudah butuh ruang gerak lebih luas. Yang kami lakukan biasanya siang hari, bebek mulai kita lepaskan di luar area kandang. Tentunya tetap dalam pengawasan ya. Tujuannya supaya bebek lebih leluasa bergerak, melatih kekuatan kaki, mengurangi stres karena kepadatan. Sirkulasi udara lebih baik dan ini juga sangat membantu pertumbuhan. Tapi tetap ada catatan penting, area luar harus aman. Tidak becek, tidak ada genangan air berlebihan, dan tidak ada gangguan dari hewan lain. Lalu saat menjelang sore atau malam hari, bebek akan kita masukkan kembali ke dalam kandang. Kenapa? Karena malam hari, suhu lebih dingin, risiko angin masuk lebih besar, dan bebek masih butuh perlindungan. Jadi, sistemnya siang dilepas, malam dikandangkan lagi. Sekarang kita bahas soal suhu dan pemanas. Di umur 7 hari, lampu pemanas masih dipakai, tapi sudah mulai dikurangi lagi intensitasnya. Tidak seperti hari pertama yang full panas, sekarang lebih ke penyesuaian. Yang paling penting, tetap pengamatan. Kalau bebek bergerombol, berarti dingin. Menjauh dari lampu, berarti kepanasan. Menyebar merata, berarti suhu ideal. Jangan terlalu bergantung pada alat, karena indikator terbaik tetap perilaku bebek itu sendiri. Masuk ke bagian pakan di umur 7 hari. Pakan masih menggunakan starter atau konsentrat. Belum ada perubahan jenis, tapi yang berubah cukup signifikan adalah jumlah konsumsi meningkat, frekuensi makan lebih sering. Strategi yang kami pakai, pakan diberikan sedikit tapi sering. Tidak dibiarkan menumpuk terlalu lama. Kenapa? Karena bebek lebih suka pakan fresh. Menghindari pakan lembab. Mengurangi pemborosan. Dan yang paling penting, jangan sampai pakan kosong terlalu lama. Karena di umur ini, pertumbuhan lagi sepat sipania kalau telat makan sedikit saja. Efeknya langsung terasa di bobot badan. Sekarang kita bahas yang sering dianggap sepele, air minum. Padahal ini salah satu faktor paling krusial. Di umur 7 hari, konsumsi air meningkat, aktivitas tinggi, risiko kotor juga makin besar. Yang harus dijaga, air harus bersih, tidak keruh, tidak bau. Idealnya diganti 2-3 kali sehari. Dan satu kesalahan umum yang sering terjadi, wadah air terlalu besar atau terlalu dalam. Akibatnya, bebek masuk ke dalam air cepat
kotor, kandang jadi basah. Dan ini bisa memicu penyakit. Masuk ke bagian penting berikutnya. Kondisi kandang. Di hari ke-7, produksi kotoran meningkat drastis. Artinya, risiko kandang lembab juga makin tinggi. Kalau kandang lembab, bakteri berkembang, bau menyengat, bebek mudah sakit. Yang kami lakukan, cek kandang pagi dan sore, ganti sekam yang basah, pastikan tetap kering. Ini kelihatannya sederhana, tapi ini salah satu faktor paling menentukan keberhasilan ternak. Sekarang kita bahas sortir bebek. Di umur 7 hari, sortir sudah mulai lebih tegas. Pisahkan bebek yang lebih kecil, lemah, kalah saing makan. Kenapa ini penting? Karena kalau dibiarkan, mereka akan makin tertinggal, sulit mengejar pertumbuhan, risiko mati lebih tinggi. Biasanya kami siapkan kandang khusus perawatan dengan perhatian lebih, pakan lebih terkontrol, air lebih mudah dijangkau, tidak kalah saing. Lalu soal kepadatan kandang, di umur 7 hari, bebek sudah mulai butuh ruang lebih luas. Kalau terlalu padat, stres, kurang gerak, cepat, kotor, pertumbuhan tidak maksimal. Solusinya, mulai perluasan area dan pelepasan di siang hari seperti yang tadi kita lakukan. Sekarang, saya mau sharing sedikit kesalahan umum di hari ke-7. Berdasarkan pengalaman kami di lapangan, terlalu cepat merasa aman. Mulai jarang cek kondisi kandang. Air minum tidak diganti rutin. Tidak melakukan sortir. Kandang lembab dibiarkan. Pakan kadang telat. Dan yang berbahaya, efeknya tidak langsung terlihat. Biasanya baru terasa di minggu kedua, minggu ketiga. Saat bebek mulai tidak merata. Banyak yang sakit. Pertumbuhan tidak maksimal. Jadi teman-teman, hari ke-7 ini bisa dibilang adalah gerbang menuju fase pembesaran cepat. Kalau fase ini kita lewati dengan benar, insya Allah ke depan akan lebih ringan dan hasil panen bisa maksimal. Terakhir, kami mohon doanya, semoga semua bebek kita sehat sampai panen nanti. Dan usaha ini bisa membawa keberkahan buat teman-teman yang suka konten seperti ini. Jangan lupa like, komen, share, karena saya akan terus update perkembangan bebek ini setiap hari dari awal sampai panen. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.